Aduh, Pak Tama, kok kelihatannya kayak nggak nyaman gitu ya? Jangan-jangan dia nggak nyaman sama bau mulut aku. Aduh, aku harus gimana ini? Maaf, tapi ada bau yang agak mengganggu. Bisa nggak kita lanjutkan tanpa ada yang bicara dulu? Mohon maaf Pak, ada bau yang mengganggu seperti apa ya? Saya merasa ada bau yang tidak enak di sini. Mungkin semacam bau mulut seperti itu. Maaf kalau saya sedikit tidak sopan, tapi memang baunya sedikit mengganggu. Lumayan membuat kepala saya pusing. Saya tahu kalau kita sedang berpuasa, tapi bukan berarti tidak bisa menjaga kebersihan mulut kan? Rian, untuk di bulan puasa ini Ibu harap kamu lebih bisa menjaga kebersihan kamu ya. Iya Bu, aku udah bersih kok. Buktinya kamar aku selalu wangi kok, nggak pernah bau. Bukan itu maksud Ibu. Kalau soal kamar kamu mah, kan Ibu yang tiap hari bersihin. Udah pasti bersih lah. Maksud Ibu itu kebersihan diri kamu. Badan, rambut, gigi tuh apalagi. Kamu kan males banget gosok gigi. Iya Bu, aku tahu kok. Emang kapan sih aku nggak gosok gigi? Aku kan selalu gosok gigi Bu. Kamu gosok gigi kalau ingat aja. Kalau gak ingat, kapan kamu gosok gigi? Ah, enaknya sahur. Makasih ya Bu, makanannya enak. Sahur kali ini bikin aku kenyang. Aku pasti kuat nih puasanya. Sekarang aku mau tidur lagi deh. Kamu bilang apa tadi? Ibu kan udah bilang, Rian, jangan langsung tidur. Kamu harus gosok gigi dulu. Ah, nanti aja Bu, nanti pas pagi aja. Sekarang aku ngantuk banget. Jangan dinanti-nanti. Kamu itu suka lupa kalau gak diingetin. Sekarang gosok gigi kamu dulu. Baru setelah itu kamu boleh tidur. Iya Bu, nanti aku gosok gigi. Bulan puasa ini janji kok bakalan lebih bersih. Gak akan jorok lagi Bu. Kamu itu joroknya sudah mendarah daging. Kalau bukan Ibu yang ngomel mulu tiap hari, kamu gak akan mau bersih-bersih. Ingat ya Rian, kamu itu jangan jorok-jorok. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kamu harus bisa jaga kebersihan. Kamu bukan anak kecil lagi Rian. Aku tahu Bu, Ibu jangan ngomong kayak gitu terus. Malu tahu Bu. Kalau malu itu harusnya sadar, bukan malah makin keras kepala. Kamu itu ya. Iya Bu, ini aku mau gosok gigi. Gak usah ceramah mulu. Ya kamu keras kepala banget. Kamu tahu gak kalau banyak yang gak nyaman sama kamu kalau lagi deket sama kamu. Mereka ngerasa kalau badan kamu itu ganggu, bau soalnya. Belum lagi kalau kamu lagi ngomong. Iya Bu, iya. Gak usah bilang kayak gitu dong. Tuh anak bener-bener ya, susah banget. Cuma disuruh ngebersihin badannya sendiri juga. Masa udah gede masih harus diingetin sih. Sore Rian, ibu kamu ada. Saya mau ada urusan nih sama ibu kamu. Nggak ada Bu, tadi keluar beli takjil. Tapi paling sebentar lagi pulang. Ya ampun Rian, mulut kamu bau banget sih. Kamu tuh udah berapa lama gak gosok gigi sih? Jorok banget kamu. Maaf Bu, saya baru aja bangun tidur. Belum sempat gosok gigi. Tapi nggak sebau itu kok Bu. Gak sebau itu kamu bilang. Hidung kamu itu emang mampet ya? Mulut kamu itu bau banget Rian. Mending kamu gosok gigi dulu deh. Bau banget tau nggak? Udah gede kok jorok banget sih. Ya Allah Bu, jangan ngomong kayak gitu dong. Saya kan udah bilang karena belum gosok gigi. Nanti juga kalau udah gosok gigi wangi kok Bu. Lagi pula wajar kok kalau bau, kan lagi bulan puasa. Rian, bau mulut orang yang berpuasa sama orang yang jorok gak gosok gigi berhari-hari itu beda loh. Ini tuh bukan bau orang puasa, tapi bau orang yang gak pernah gosok gigi berhari-hari, tau nggak? Jangan ngomong sembarangan ya Bu. Saya sakit hati loh Bu. Bu Salma ngomong kayak gitu. Orang lagi puasa kok dihina-hina. Saya bukan menghina, tapi kenyataannya memang kayak gitu. Kamu harusnya sadar Rian. Bahaya loh kalau jarang gosok gigi. Segala macam penyakit bisa datang dari gigi yang kotor. Gigi aku nggak sebau itu kok. Bu Salma itu lebay banget sih. Kamu ngapain di sini? Tadi juga Ibu lihat ada Bu Salma. Dia ngapain ada di rumah kita? Ngatain aku. Bu Salma itu tadi kesini mau cari Ibu, tapi ujung-ujungnya malah ngatain aku. Itu pasti gara-gara kamu gak gosok gigi kan? Terus Bu Salma kebauan. Makanya kalau disuruh gosok gigi itu langsung gosok, bukan malah tidur. Lihat tuh gigi kamu jadi sampai kuning banget. Ih, Ibu aja jijik liatnya. Nggak Bu Salma, nggak Ibu sendiri. Hobinya menghina mulu. Itu bukan hinaan, tapi peringatan. Sana gosok gigi sebelum ada orang yang pingsan gara-gara nyium bau mulut kamu. Kenapa sih selalu dihina kayak gini? Aduh, ini kerjaan banyak banget. Gak kelar-kelar dari tadi. Kamu udah ngobrol sama Rian belum hari ini? Belum sih, soalnya aku datang mayan telat tadi. Emangnya kenapa? Tahu nggak sih, si Rian itu kan sering bau mulut karena jarang gosok gigi. Aku mau nyamperin dia buat nanya jadwal meeting, tapi kalau dia masih bau mulut, aku males nanyanya. Kamu coba aja dulu, siapa tahu aja enggak. Kita kan belum coba. Tapi masalahnya sekarang kan lagi puasa. Kalau dia puasa yang ada dia bakal tambah bau mulutnya. Aku takut nggak kuat. Jangan ngomong kayak gitu, nggak baik tahu. Udah bagus dia bau puasa. Udah yuk ketemuin kamu ke Nia. Rian, jadwal meeting hari ini kapan? Nanti siang. Kenapa emangnya? Rian, mulut kamu bau banget. Kenapa kamu gak gosok gigi sih? Kebiasaan banget gak pernah gosok gigi. Bau banget tuh nggak mulut kamu itu? Ah, biasa aja. Pasti cuma efek sahur. Nggak perlu dipikirin. Gimana nggak dipikirin kalau lo aja bau banget? Orang-orang pasti langsung pusing. Emangnya lo nggak ngerasa kebauan? Kalian tuh kenapa sih? Kalau ngerasa kebauan ya udah tinggal pergi aja. Ngapain coba di sini? Emangnya
Emangnya apa salahnya sih tinggal gosok gigi doang? Kamu kalau udah kayak gini terus nanti malah kena penyakit, bahaya loh. Gak usah berisik, urusin aja hidup kalian. Gak usah ngurusin hidup gua. Kalian gak usah ngurusin gua. Udah sana pergi, ganggu aja lu. Susah banget sih ngasih tahu lo. Ini emang urusan lo ya. Tapi urusan lo itu ganggu banyak orang. Lo itu seharusnya mikir, bukan malah marah gini. Banyak orang yang keganggu, tahu nggak? Meeting nanti sama orang penting loh. Kalau kamu jorok kayak gini yang ada kita yang malu, Rian. Kamu jangan malu-maluin kita. Kenapa sih orang-orang banyak yang hobi banget ngurusin orang? Aduh, Pak Tama, kok kelihatannya kayak nggak nyaman gitu ya? Jangan-jangan dia nggak nyaman sama bau mulut aku. Aduh, aku harus gimana ini? Maaf, tapi ada bau yang agak mengganggu. Bisa nggak kita lanjutkan tanpa ada yang bicara dulu? Mohon maaf Pak, ada bau yang mengganggu seperti apa ya? Saya merasa ada bau yang tidak enak di sini. Mungkin semacam bau mulut seperti itu. Maaf kalau saya sedikit tidak sopan, tapi memang baunya sedikit mengganggu. Lumayan membuat kepala saya pusing. Saya tahu kalau kita sedang berpuasa, tapi bukan berarti tidak bisa menjaga kebersihan mulut kan? Hah, itu bukan dari aku kan? Rian, mungkin kamu harus coba cek mulut kamu. Kayaknya Pak Tama lagi nyedek kamu deh. Iya maaf, tadi udah gosok gigi kok, tapi nggak tahu kenapa masih bau. Mulut kamu masih bau banget tau nggak? Pak Tama, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya akan perbaiki nanti. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya hanya merasa ini baru pertama kali saya meeting ada bau yang tidak sedap. Mungkin untuk kedepannya bisa ditaruh pengharum ruangan, atau bisa dipastikan ruangannya segera dibersihkan sebelum digunakan untuk meeting. Iya Pak, saya minta maaf sekali lagi. Akan saya perbaiki ke depannya. Bagaimana kalau kita meeting di luar Pak? Takutnya jika di sini Pak Tama jadi kurang nyaman. Saya sudah tidak fokus lagi Bu. Mohon maaf, mungkin meetingnya kita tunda dulu aja. Baik Pak, kita akan jadwalkan meetingnya nanti. Mari Pak, saya antar. Lihat apa yang udah kamu lakukan, Rian. Semuanya jadi kacau. Bu Jihan bisa aja marah sama kita. Bisa gawat ini. Iya maaf, aku nggak tahu kalau bakalan jadi kayak gini. Jangan ngomong dulu. Mulut kamu bau banget tau nggak? Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini Pak. Iya Bu Jihan, saya harap ini yang terakhir kalinya. Saya juga mohon untuk peringatkan setiap karyawan untuk menjaga kebersihan. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Rian, sudah berapa kali saya ingatkan kamu, jangan mempermalukan saya di depan Pak Tama, tapi kamu malah mempermainkan saya kayak gini. Saya malu, Rian. Untung aja Pak Tama tidak membatalkan kerjasama kita. Saya mohon maaf Bu, saya sudah gosok gigi Bu, tapi saya tidak tahu kenapa mulut saya masih terasa bau. Saya mohon maaf. Kamu udah berapa bulan sih gak gosok gigi? Saya malu punya karyawan bau kayak kamu ini. Ini peringatan terakhir, Rian. Dalam waktu 1 minggu saya tidak mau ketemu sama kamu sebelum kamu wangi. Ke dokter gigi sana, bersihkan mulut kamu itu sampai wangi. Tuh kan aku bilang apa? Kenapa sih kamu malah bikin kita semua malu? Ini proyek besar, Rian. Gak seharusnya kamu bikin kacau kayak gini. Pak Tama pasti jijik sama kita gara-gara kamu. Iya maaf, aku nggak tahu kenapa bisa sebau ini. Sebelum meeting aku gosok gigi dulu kok. Tapi buktinya masih bau kan? Udahlah, mending sekarang kamu pulang. Bersihin tuh yang bener gigi kamu. Jangan alasan lagi puasa. Kamu jadi nggak pernah gosok gigi ya? Iya, nggak usah marah gitu bisa nggak sih? Nanti aku ke dokter gigi deh sekalian. Awas aja ya kalau masih bau mulutnya. Kayaknya Bu Jihan juga nggak akan segan buat pecat kamu. Kayaknya aku emang harus berubah deh. Ternyata banyak orang yang gak nyaman. Aku hampir batalin kerja sama proyek ini. Aduh, ini gak hilang-hilang ya baunya. Kenapa ya? Harusnya gampang hilang kan? Kok masih bau sih? Aku udah berkali-kali gosok gigi, tapi kenapa masih bau sih? Kayaknya aku emang harus perawatan gigi deh. Berarti selama ini orang-orang banyak yang kebauan ya? Kok aku baru sadar ya? Terakhir kali aku gosok gigi kapan ya? Ya ampun, sampai lupa kapan terakhir kali aku gosok gigi. Saking jarangnya, pantesan aja sebau ini. Bau, bau, mulutmu sungguh bau. Hah, suara siapa itu? Jangan bercanda ya. Siapa itu? Jangan macam-macam. Bau, bau, mulutmu sungguh bau. Kenapa kamu tidak pernah gosok gigi? Itu bukan urusan kamu. Saya tahu kok, saya nggak pernah gosok gigi, tapi saya tidak bau. Oh. Kamu akan terus bau jika tidak menggosok gigi. Bau, bau, bau. Mulutmu sungguh bau. Kayaknya aku emang harus berubah deh. Sekarang pasti masih bau. Kejadian tadi bikin aku malu banget. Aku nggak tahu nih harus apa. Gara-gara kejadian tadi, sekarang Rian jadi murung ya. Iya, itu karena Bu Jihan selalu negur dia. Mungkin sekarang dia mikir kalau apa yang dia lakuin itu salah. Tapi mau gimana lagi? Itu kan memang salahnya sendiri. Lagian kenapa sih dia itu nggak pernah mau gosok gigi? Gaji gede, pasti sanggup lah beli odol sama sikat gigi. Masa nggak mampu sih? Ini bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal dia yang males buat gosok gigi, itu aja. Iya sih, tahu bagi sebagian orang menyikat gigi itu bikin malas. Tapi kan ini demi kebaikan kita sendiri, bukan buat orang lain. Sayangnya pikiran kita dan Rian berbeda. Mending kamu samperin Gi. Kamu kan tadi marah juga sama dia. Mungkin dia sakit hati sama omongan kamu. Mau gak mau deh.
Rian, soal yang tadi aku minta maaf ya. Kesannya aku kayak jijik banget sama kamu. Aku nggak ada maksud apapun kok. Aku cuma mau yang terbaik buat kamu aja. Kamu nggak marah kan? Iya, aku tahu kok. Aku nggak marah sama kamu. Aku cuma lagi mikir aja. Ternyata selama ini kalian benar juga. Aku terlalu malas buat gosok gigi. Sampai akhirnya bikin kalian gak nyaman. Jadi kamu udah sadar nih sama kebersihan, terutama kebersihan mulut. Iya, sekarang aku sadar. Nah gitu dong, aku mau rekomendasiin pasta gigi sama obat kumur yang ampuh buat ngilangin bau mulut ya. Makasih banyak ya. Dan juga mohon bantuannya. Iya pasti. Kamu kenapa Rian? Bukannya makan kok malah diliatin doang sih? Nanti keburu imsak loh. Bu, selama ini kenapa aku nggak pernah mikirin kebersihan gigi sih? Kenapa aku selalu malas? Loh, kok tanya ibu sih? Mana ibu tahu? Itu kan kamu yang ngerasain. Tapi kamu bisa kok melawan rasa malas itu. Melawan rasa malas? Iya, melawan rasa malas. Kamu bisa kok melawan itu. Malas itu jangan dikasih makan. Kalaupun kamu malas, kamu harus peka. Jangan dijadikan kebiasaan. Kenapa sih? Kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Aku hampir bikin pindah perusahaan gagal kerja sama, Bu. Semua itu karena bau mulut aku. Dari situ aku bener-bener malu, Bu. Pertama, klien kita sampai protes. Tapi untungnya dia nggak ngebatalin kerjasamanya. Makanya kalau ibu nyuruh kamu buat gosok gigi gitu ya langsung pergi. Jangan malah tidur. Iya, Bu. Sekarang aku sadar. Karena bau mulut aku ini semuanya hampir kacau. Nah, sekarang setelah kamu makan langsung gosok gigi. Ibu bakalan pantau kamu sampai kamu beneran gosok gigi. Iya, Bu. Tenang aja. Aku pasti langsung gosok gigi dengan baik. Ini harus jadi awal perubahan. Aku nggak boleh malas lagi gosok gigi. Orang-orang bisa kasihan kalau aku terus-terusan gak gosok gigi. Permisi Mas, apa sudah dapat semua yang Mas butuhkan? Udah Mbak, ini semua yang saya butuhkan. Tapi Mbak, kalau saya boleh tahu caranya ngilangin bau mulut selain gosok gigi dan pakai obat kumur apa ya Mbak? Setahu saya, untuk menjaga bau mulut bisa dilihat dari makanan yang sering kamu konsumsi. Tapi makanan tersebut memiliki bau yang menyengat seperti jengkol atau petai. Mas bisa menghindari makanan tersebut. Oh gitu ya Mbak, makasih ya Mbak. Saya mau belajar jadi orang yang lebih bersih lagi. Makanya saya beli semua ini. Kebersihan mulut emang penting Mas, karena semacam penyakit itu awal mulanya dari mulut. Makanya kita harus rajin membersihkan mulut kita. Iya Mbak, makanya saya mau berubah sekarang. Itu awal yang baik Mas. Menjaga kebersihan mulut itu sama saja menjaga kebersihan tubuh. Iya Mbak, benar. Selain itu juga kebersihan sebagian dari iman kan Mbak. Saya harus bisa menjaga agar mulut saya tidak bau lagi. Oh iya Mbak, kalau gitu saya mau bayar Mbak. Mari ikut saya ke kasir. Seharusnya ini aku lakuin dari dulu. Aku harus menjaga kebersihan mulut ini dengan baik. Jangan sampai aku bikin orang lain terganggu dengan bau mulut ini. Dengan obat kumur ini akan aku basmi bau mulut. Aku nggak boleh bau mulut lagi. Udah nggak terlalu bau. Aku harus lebih rajin lagi. Rian, kamu lagi gosok gigi atau pingsan sih? Atau jangan-jangan kamu tidur ya di kamar mandi? Jangan tidur, gosok gigi yang bener. Enggak kok Bu, aku nggak tidur. Ini baru aja habis gosok gigi. Awas aja ya, kamu kalau malah tidur di kamar mandi, ibu kunci kamu dari luar. Iya Bu, Ibu aku udah selesai kok. Ibu tenang aja, aku nggak tidur. Aku cuma bener-bener sikat gigi aja biar nggak bau. Ya udah, tapi jangan sampai kamu ketiduran di sana ya. Enggak kok, ini aku udah selesai. Ibadah bukan cuma tentang puasa dan sholat, tapi menjaga kebersihan juga. Aku harus bisa buktikan kalau aku bisa menjaga kebersihan mulut, biar orang-orang gak ada yang keganggu gara-gara bau mulut aku. Wih, kayaknya ada yang lagi happy nih. Dari tadi senyum-senyum terus, kenapa nih? Gak apa-apa kok, cuma sekarang rasanya lebih percaya diri aja. Gimana mulut gua, masih bau nggak? Enggak kok, mulut lo udah nggak bau, sekarang udah wangi. Lo minum parfum berapa liter? Enak aja lo kalau ngomong. Gua sekarang lebih rajin gosok gigi, dan kemarin juga habis dari dokter gigi buat ngilangin karang giginya. Gua sadar kalau rasa malas gua itu bikin orang-orang jadi keganggu. Nah, ini baru teman gua nih. Lo bener banget, bukan cuma bau mulut aja, bau badan juga. Kalau kita nggak bersih, orang-orang pasti bakalan gak nyaman. Wah, lagi pada ngomongin apa nih? Rian, mulut kamu sekarang nggak bau lagi ya? Iya, sekarang aku lebih rajin gosok gigi. Aku juga beli pasta gigi dan obat kumur yang kamu rekomendasiin. Makasih ya buat rekomendasinya. Nah, aku bilang juga apa? Kalau kamu rajin gosok gigi kayak gini, pasti banyak orang yang lebih nyaman sama kamu. Rajin-rajin ya gosok giginya. Jangan cuma sekarang aja ya rajinnya, tapi sampai seterusnya juga. Enggak dong, aku udah janji ke diri aku sendiri kalau aku mau berubah buat jadi orang yang lebih bersih lagi. Aku nggak mau kalau nanti jadi punya banyak penyakit gara-gara nggak jaga kebersihan mulut. Bu Jiha pasti seneng banget kalau kamu udah wangi kayak gini. Wah, OTW dapat pujinya nih. Nanti jangan terbang ya. Hahaha. Ya kalau gua terbang lo yang pegangin ya.
Jadi seperti itu Bu, konsep yang saya rencang untuk proyek kita nanti. Mungkin jika ada yang ingin Ibu tambahkan, saya persilahkan Bu. Rian, diskusi kita berjalan lancar sekarang. Terima kasih sudah memberikan penjelasan yang jelas. Saya tidak ada tambahan. Kamu sudah mendapatkannya dengan baik. Kita tinggal jadwalkan lagi untuk meeting dengan Pak Tama ya. Sama-sama, terima kasih juga sudah memahami Bu. Oh iya Rian, saya senang kamu sudah berubah. Saya tidak lagi mencium aroma yang tidak enak. Terima kasih sudah mendengarkan nasihat banyak orang ya. Kalau begini kan semua orang jadi terasa lebih nyaman. Iya Bu, justru saya yang harusnya bilang terima kasih sama Bu Jihan. Karena Ibu, saya sadar kalau saya harus melawan rasa malas saya. Saya nggak boleh malas untuk membersihkan diri saya, terutama mulut saya. Ya itu bagus kalau kamu sudah sadar. Baiklah, meeting kita cukupkan sampai di sini. Saya duluan ya. Tuh kan apa gua bilang, lo pasti dipuji sama Bu Jihan. Kenapa nggak dari dulu aja sih? Mau kayak gini, kita kan jadi ikutan senang. Iya benar banget, Bu Jihan itu jarang loh muji orang. Tapi sekalinya muji berarti orang itu bikin dia senang. Gue juga bingung kenapa gue nggak ngelakuin ini dari dulu aja. Kalau dari dulu kan gue nggak perlu berantem tiap hari sama ibu gue di rumah. Minta maaf sono sama ibu lo, dia pasti capek banget punya anak kayak lo. Sekarang kebersihan mulut bukan cuma soal wangi, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Aku akan terus menjaga ini, aku nggak boleh kayak dulu lagi. Mentang-mentang udah gak bau mulut lagi, sekarang hobinya ngaca mulu. Ibu ini ya, jangan ngeledek mulu dong Bu, aku jadi malu nih. Oh iya Bu, maaf ya aku udah banyak ngerepotin ibu. Gara-gara aku yang males buat gosok gigi, ibu jadi banyak marah. Ibu sudah maafkan kamu nak. Ibu melakukan itu karena sayang sama kamu. Ibu gak mau kalau kamu jadi punya banyak penyakit gara-gara jarang gosok gigi. Aku janji Bu, aku akan menjaga gigi ini dengan baik biar bisa sehat dan juga wangi. Itu baru anak ibu.